Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Pada kesempatan video kali ini gua akan touring teman-teman. Yeay. Jadi gua touring ini pada tanggal 29 tanggal 30 sampai tanggal 31 Desember. Jadi berangkatnya tanggal 29 malam teman-teman, hari Jumat malam. Jadi untuk part pertama gue mau menginformasikan dulu ya teman-teman, kayak persiapannya apa aja sih sebelum touring, khususnya untuk motor CB 150R versi kedua si Japra nih. Nah dia ya si Japra teman-teman. Jadi kalau hal pertama yang harus dipersiapkan pastinya duit. Itu yang paling penting teman-teman, harus punya duit. Terus yang kedua adalah waktu. Kalau punya duit gak punya waktu tidak akan bisa touring. Begitu juga sebaliknya, kita punya waktu tapi gak punya duit kita gak bisa touring teman-teman. Itu kayaknya dua dasar dah yang harus ya yang wajib. Terus selanjutnya kalau gue pribadi yang harus dipersiapkan untuk motor dulu ya. Untuk motor pertama gue cek mesin maksudnya itu kayak udah waktunya servis apa tidak, atau mesinnya bermasalah atau tidak teman-teman. Kalau dirasa aman langsung gas aja, tapi kalau misalkan emang udah deket waktunya servis mendingan diservis dulu, karena kalau touring kan buat perjalanan jauh ya teman-teman. Oh iya, gue udah nginfoin belum sih tadi, gue tuh mau touring ke Ciletuh Geopark yang ada di Sukabumi. Oke lanjut, tadi yang pertama mesin, terus yang kedua apa lagi ya? Cek rantai teman-teman. Penggeraknya itu harus optimal. Jadi cek gear belakang, rantai, terus gear depan juga nggak boleh ada yang geriginya habis gitu ya. Kalau gue sih masih tebel-tebel, gue cek. Terus kalau kendor dikencengin rantainya. Terus yang ketiga cek oli. Kalau udah waktunya, kalau sudah mendekati waktu ganti oli, lebih baik ganti oli dulu. Nah kebetulan gue ini udah 1500 km dari terakhir ganti oli. Lebih baik ganti oli dulu ya, soalnya gak enak sekarang aja udah gak enak ini di 1500. Jadi ntar gue mau ganti oli juga. Sama apa lagi ya? Oh iya, cek tekanan ban teman-teman. Tekanan bannya juga harus sesuai dengan informasi ban yang nempel nih di si itu arm. Pokoknya disesuaikan aja. Tekanan bannya jangan sampai kurang atau kempes, nanti akan berasa berat pas di jalan. Terus berpotensi gampang kena paku teman-teman kalau bannya kempes. Selanjutnya kalau motor ini ya, cek radiator. Air radiatornya di reservoir tank kita cek apakah surut atau tidak, apakah habis atau tidak. Kalau dirasa surut ya tinggal tambahkan aja ya teman-teman. Terus apa lagi ya? Pengereman udah belum sih tadi? Nah pokoknya pengereman juga harus dicek, pastikan remnya nggak ngelos gitu ya, pokoknya berfungsi dengan baik. Terus si kampasnya tinggal dikit atau tidak. Kalau tinggal dikit mending langsung diganti, jangan nunggu habis di jalan baru diganti, nanti akan ngerepotin teman kalian. Jadi pokoknya semuanya harus di prepare secara matang teman-teman, jangan asal-asalan ya kalau touring, supaya perjalanannya tuh lancar, aman, happy gitu kan. Selanjutnya untuk bensin dipastikan full tank ya. Kalau gue teman-teman, kalau gue pribadi kalau mau touring nih, bensin pokoknya gue full tankin dulu, jangan nanti ngisi di jalan aja sekalian gitu. Jadi kan mampir-mampir ya, takutnya membuang waktu, takutnya temen juga ada yang kayak mampir bolak-balik mampir gitu kan. Jadi untuk menghindari seperti itu ya lebih baik di full tankin dulu sebelum jalan. Terus apalagi udah sih itu aja teman-teman. Kalau untuk motornya ya si Japra ini lebih ke si CB sih teman-teman, buat motor manual kopling.
Kalau Matic ya gue rasa kayak penggeraknya, CVT kayak gitu-gitu dicek ya. Tapi gue kurang tahu detailnya sih, soalnya gue belum pernah pakai Matic dan gue nggak punya motor Matic sampai saat ini teman-teman. Motor gue yang satu Mega Pro Hiu, satu lagi si CB ini si Japra. Selanjutnya untuk persiapannya untuk kita sendiri ya, pastinya obat-obatan pertama itu, karena kita yang tahu kita punya penyakit apa. Nah itu harus kita siapkan, kayak obat-obat pelengkap ya, first aid kit yang satu set tuh, supaya kalau amit-amit ada apa-apaan sih, semoga tapi nggak kenapa-napa ya, buat ini aja persiapan gitu loh. Kita siapin first aid, terus tolak angin. Kalau gue teman-teman biasanya gue minum tolak angin soalnya kalau mau jalan sama mau pulang kalau gue biasanya. Terus baju-baju itu tergantung kalian mau berapa lama di sana. Untuk banyak bajunya pokoknya kaos, terus celana pendek, celana panjang. Kalau untuk pas touringnya, kalau gue sih pakainya biasanya antara celana jeans sama celana kargo, antara dua itu teman-teman. Kalau baju kaos yang jangan terlalu tebel ya, kalau gue enakan yang tipis-tipis aja. Yang penting jaketnya sih. Nah jaketnya ini kalau bisa yang ada protektornya. Tapi kalau gue pribadi kan nggak punya nih, jadi ya gue pakainya jaket gunung teman-teman. Karena jaket gunung itu yang punya gue ya udah anti air dengan intensitas hujan sedang. Kalau intensitas hujan tinggi basah, tapi luarnya doang teman-teman, dalamnya nggak basah. Terus apalagi ya, tapi kalau kalian nggak punya jaket-jaket kayak gitu nggak apa-apa sih sebenarnya, pakai jaket biasa aja, yang penting tebel. Pokoknya kalian yang tahu kondisi kalian sendiri lah, lebih enak pakai yang tebel atau yang tipis, tapi disarankan sih tebel ya, karena kita kan angin-anginan terus tuh di motor. Terus perlengkapan mandi jangan lupa dibawa, kayak sabun, odol, sampo, sabun muka, anduk jangan lupa. Biasanya kita udah bawa nih kayak perlengkapan mandinya, tapi si anduknya lupa, aduh repot. Jangan lupa bawa plastik lebih buat baju kotor supaya nggak kecampur. Kalau kecampur kan ntar baju yang lain juga ikut kotor, ikut bau. Masalahnya itu ikut bau dan ikut basah. Terus apalagi ya, sarung tangan. Kalau gue sih pakainya yang full finger ya, yang full sampai nutup semua teman-teman. Kalau pakai yang half finger sebenarnya ya nggak masalah sih, selera masing-masing. Tapi kalau gue lebih enakan full finger buat touring, karena perjalanan jauh tangan kena panas. Selain kena panas, kalau lagi di tempat yang dataran tinggi hawanya dingin, itu masuk dinginnya lewat jari-jari ini teman-teman. Terus masker atau buff atau balaklava. Kalau gue biasanya pakai balaklava, selalu gue pakai balaklava kalau touring, dan pakai helm full face sih. Kalau gue lebih yang pakai helm full face teman-teman. Ya helm open face nggak apa-apa sih, tapi kalau gue pribadi sukanya pakai full face, soalnya nutup semua, jadi debu tuh nggak masuk teman-teman kalau visornya ditutup. Jangan lupa pakai sepatu juga teman-teman, karena ini salah satu hal yang wajib buat touring supaya aman dan safety. Selain itu jas hujan juga wajib bawa, walaupun musim panas teman-teman. Kita nggak tahu kan di jalan nanti kayak gimana cuacanya. Oh iya teman-teman, ada satu lagi nih terakhir ya. Jadi untuk di motornya, nah kalau motor kan biasanya kayak punya penyakit ya. Nah jadi untuk mensiasati hal tersebut ya kalian persiapkan. Contohnya kayak si Japra ini, kalau rantai ori ya, bukan rantai yang gue pakai ini. Waktu itu kan gue pakai rantai ori masih. Nah itu kan cepat kendor. Jadi ya gue bawa kunci-kunci yang sekiranya akan dipakai untuk maintain si motor ini di jalan. Terus waktu itu pas gue ke Dieng Jogja, motor teman gue CBR 2,5 itu katanya biasa overheat, suka overheat dia. Pas ke Bogor aja 2 kali overheat, ke Bogor Puncak. Nah ini kita ke Dieng. Nah pas banget di daerah habis Batang. Nah si CBR teman gue overheat teman-teman.
untungnya gue bawa air radiator. Kalau enggak, waduh, kita nyetepin itu coy tanpa ada isi air radiatornya kan nggak bisa dipakai kan, ngeri. Nyetepin di sono kagak ada bengkel kalau kita nggak bawa itu. Mana jalanan naik turun susah banget mau nyetepin. Terus apa lagi ya? Itu aja sih teman-teman. Pokoknya hal terakhir tuh ya tergantung motor kalian sih. Biasanya apa yang suka kambuh gitu. Nah itu dipersiapkan. Kunci-kunci pastinya bawa aja sih, yang sekiranya itu berfungsi, nggak usah bawa full semuanya, yang kira-kira dipakai aja kuncinya. Terus apa lagi ya? Udah sih teman-teman, itu aja. Jadi untuk part satunya cukup sampai di sini aja teman-teman. Jadi gue cuma menjelaskan apa aja yang harus dipersiapkan untuk touring. Part 2 nanti kita langsung ke perjalanannya ya. Part 2 insya Allah gue akan record berangkat dari rumah sampai ke Geopark, sampai ke homestay teman-teman. Kayaknya ya kita nih bakalan ke spot wisata dulu. Pas berangkat langsung teman-teman ke spot wisata, karena untuk penginapannya check-innya kan jam 12. Kita jalan Jumat malam jam 12-an, sampai sana kemungkinan pagi. Sambil menunggu siang kita ke tempat wisata langsung ya, sama cari tempat istirahat dah, biar bisa tiduran dulu nyantai gitu kan. Nah part 3 nya, episode ketiga atau part 3, gua akan record lagi setelah istirahat dari penginapan. Jadi kan kita ke penginapan nih. Yang part 2 pokoknya nyampe ke penginapan udah gue cut sampai situ. Nah part 3 kan gue mulai tour di penginapannya seperti apa, dan mau pergi kemana-kemana lagi sampai malam tiba ya teman-teman. Nah nanti episode keempat dan part keempat hari berikutnya di tanggal 31. Nah kita akan pergi dulu kemana juga tuh ya, ke satu tempat, terus pulang ke homestay, prepare, jam 12 check out. Nah dari situ kita belum tahu mau kemana lagi ya, kemungkinan sih akan ke satu tempat lagi sebelum pulang. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Dan di akhir video akan gue jelaskan kayak pemakaian bensin, pemakaian pengeluaran, maksud gue buat pokoknya buat motor, buat homestay, buat kita makan, jajan-jajan, totalnya nanti akan gue jabarkan di akhir video di part keempat teman-teman. Oke, jadi seperti itu aja untuk tips sebelum touringnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan riding gear-nya. Oke, sampai berjumpa di part 2 atau episode kedua teman-teman. Thank you semuanya.